Mereka mewajibkan mengkafirkan seorang berdasarkan ijtihad mereka. Dan mewajibkan ini atas para muslimin yang lain. Jika engkau tidak mengikuti mereka, engkau sudah kafir. Ini bahaya sekali, ikhwan. Mereka berijtihad. Si fulan ini kafir. Okey, silahkan ijtihad sekemampuan engkau. Tetapi mereka tidak berhenti gini. Jika engkau tidak mengkafirkan si fulan seperti mereka, maka engkau jadi apa? Kafir juga. Ini bahaya sekali. Yani jika orang takfiri ini berhenti atas dirinya saja, melazimkan atau mewajibkan atas dirinya saja, ini masalah. Tapi kecil. Tetapi masalah yang besar jika dia mewajibkan hukumnya atas semua orang muslim dan muslimah. Mereka harus mengkafirkan orang yang dia mengkafirkan sesuai dengan ijtihadnya. Ini terjadi untuk bid'ah, untuk fisq, untuk yang lain. Jika mereka mentabdi'kan seorang, harus engkau mengikuti mereka. Jika engkau tidak mengikuti mereka, artinya engkau juga ahli bid'ah. Mereka bersandar atas salah satu poin karya ilmiah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada karya ilmiah namanya Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Di antara nawaqidul Islam ini, jika engkau meragukan terhadap kekafiran orang musyrikin atau orang kafirin, jika engkau masih ragu terhadap mereka atau tidak mengkafirkan mereka, maka engkau kafir seperti mereka. Namun ijma' para muslimin, kaidah ini tidak secara mutlak. Bayangkan ini ikhwani, ana mau engkau faham ini bagus. Tidak secara mutlak. Mereka berkata, barang siapa yang ragu atau berhenti tidak mengkafirkan orang kafir atau orang musyrik, maka mereka akan jadi kafir dan musyrik. Kapan? Jika orang itu kafir atau musyrik dengan dua perkara. Yang pertama, ada nas fulan yang tertentu kafir. Seperti siapa? Iblis, Abu Jahl, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf. Dan orang-orang yang tertentu mereka orang kafir sesuai dengan nas. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ijma' dari umat Islam mereka orang kafir. Ijma' dari umat Islam bahwa orang Nasrani ini kafir, orang Yahudi itu kafir, orang Nusairi, Ismaili ini kafir, orang Qadiani ini kafir. Kelompok-kelompok yang ini secara ijma' antara muslimin, mereka ini kafir secara ijma'. Maka jika engkau masih ragu setelah itu, maka engkau akan jadi kafir seperti mereka. Namun jika engkau mengkafirkan sesuai dengan ijtihad engkau, tidak wajib atas orang lain mengikuti engkau. Tidak boleh engkau mewajibkan atas mereka mengikuti engkau. Kenapa? Ini ijtihad engkau sendiri. Tidak boleh. Jika engkau mewajibkan atas orang mengikuti engkau, ini sifat orang khawarij, ikhwan. Ini ijtihadiyah. Engkau melihatnya kafir, aku tidak melihatnya kafir. Sudah, tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Engkau mencari kebenaran, saya juga mencari kebenaran. Apa dalilnya, ikhwani? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-'asra illa fi Bani Quraizah." Setelah perang Ahzab, kata Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh melaksanakan salat asar kecuali di Bani Quraizah. Para sahabat berangkat, tiba-tiba ada azan asar dan mereka sedang di jalan. Para muslimin ada dua kelompok. Salah satunya berkata, Nabi mewajibkan atas kita hanya salat asar di Bani Quraizah. Walaupun kita sampai di Bani Quraizah ba'da maghrib, ba'da isya, tetap kita salat asar di sana. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua, mereka berkata, bukan ini bermaksud Nabi SAW. Maksud Nabi, kita berangkat ke Bani Quraizah. Jika ada salat asar, kita salat di sana jalan, di waktunya. Mereka sudah sampai semuanya, dua kelompok. Lalu Nabi disampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi tidak berkata ini benar atau ini salah atau keduanya salah. Nabi diam saja. Pahamkan ini. Nabi diam saja. Dan orang yang salah tidak berkata kepada orang yang tidak bersalah, antum bersalah. Bagaimana antum mentakhirkan salah? Tidak ada. Orang yang salat di sana tidak berkata kepada orang yang melaksanakan salat, antum salah, antum begini, antum sesat. Tidak ada. Ada khilaf atau tidak? Ada khilaf. Nas ini kedua nas atau satu nas? Satu nas saja. Tapi mohon maaf, kita dua orang berbisa jiwa, darah, makanan. Artinya fikiran kita berbeda. Atau engkau harus ana mengikuti fikiran engkau. Ya akhi, tidak jadi. Mustahil. Kita manusia. Artinya fikiran saya pasti akan apa? Berbeda sama fikiran engkau. Oleh kerana itu, ini masalah. Yaitu seorang takfiri. Jika mereka mengkafirkan seorang dan orang yang lain tidak mengkafirkan beliau, maka mereka semuanya kafir. Ini terjadi. Bagaimana? Mereka berkata, presiden ini tidak berhukum sesuai dengan hukum Allah. Kafir. Dan semua orang bekerja sama beliau, kafir. Tentara yang menjaga negeri ini, kafir. Bahkan pegawai yang di dalam pemerintah, kafir. Bahkan yang muamalah sama pemerintah, muamalah sama pegawai, kafir. Siapa yang muslim? Mereka sendiri. Jika di sini ada 230 atau 40 juta manusia, artinya yang muslim saja mungkin apa? Berapa orang saja dalam setiap kota. Wal'iyadu billah. Ini fitnah besar, ikhwani fillah. Nah.